kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah filologi, yaitu Pak Bustomi SAG MPD dan Ibu Nur Hasanah M Hum, di mana kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang naskah sebagai media penyebaran Islam di Nusantara. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada saya Aslah Hayati, Asifa Putri, Devi Siti Munawaroh, dan juga Devita Lisnawati. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang pertama. Mungkin ini agak membuat kita nostalgia ya dengan materi-materi yang pernah kita pelajari di SMA atau mungkin di MA, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Adapun teori yang akan saya bahas di sini itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada teori Arab. Nah, teori Arab di sini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, di mana ternyata ini berbarengan dengan mengembangnya kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian di waktu yang bersamaan pula Selat Malaka yang ada di Indonesia itu ternyata juga menjadi suatu tempat yang sering dilewati oleh orang-orang yang berdagang dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya, atau bahkan memang tujuannya ke Indonesia. Kemudian yang terakhir ditemukan bahwa ternyata pada abad tersebut di Sumatera itu Islam itu sudah ada gitu, belum menyebar luas tapi sudah ada. Kemudian yang teori kedua itu ada teori Cina. Nah teman-teman, teori ini menyatakan bahwa Cina itu telah memiliki hubungan yang cukup baik sejak awal Hijriah bersama dengan Arab Muslim. Jadi teori ini menyatakan bahwa setidaknya ada kontribusi dari Cina untuk menyebarluaskan Islam di Nusantara, karena Cina sendiri itu memiliki hubungan yang baik dengan Arab waktu itu. Kemudian teori yang ketiga itu ada teori Persia. Nah teman-teman, teori ini lebih menekankan dan menitik beratkan pada bahasa. Jadi ternyata menurut teori ini banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia sekarang itu diserap dari bahasa-bahasa dari Persia. Contohnya, dalam bahasa Sunda kita sering menyebut atau mungkin memakai bahasa abdas, yang kita tahu berarti wudhu gitu kan. Nah ternyata bahasa itu berasal dari Persia. Kemudian contoh lainnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan contohnya teman-teman dalam bahasa Arab, kaidah kebahasaan bahasa Arab, ketika tak marbutoh itu berada di ujung atau berada di akhir kalimat atau wakof, itu harus dibaca dengan ha, dengan bunyi ha gitu. Tak marbutoh dibaca dengan bunyi ha. Contohnya sholat menjadi sholah gitu kan. Nah kaidah tersebut di Indonesia kan tidak dipakainya sholat ya sholat, zakat ya zakat gitu kan. Nah ternyata kaidah tersebut juga ternyata diambil dari kaidah kebahasaan Persia. Nah untuk selanjutnya yaitu teori dari India. Nah teman-teman, untuk teori India ini mereka menyatakan bahwa ada 5 tempat atau ada 5 wilayah yang disebut-sebut sebagai wilayah-wilayah yang berkontribusi dalam penyebaran Islam di Nusantara. Namun dari 5 tersebut ada 2 wilayah, Gujarat dan satu lagi itu disebutkan jadi ketika kerajaan Gujarat itu ada bertepatan dengan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu pada masa kejayaan pada saat raja pertamanya itu meninggal, itu kan sudah memeluk Islam ya. Nah itu tuh kerajaan Gujarat masih ada di naungan Hindu ataupun Buddha. Jadi jika ditelaah lagi itu seperti kurang masuk akal gitu ketika Gujarat masih ada di lingkungan Hindu dan Buddha tapi disebut-sebut sebagai penyebar atau pembawa masuknya Islam ke Nusantara. Tapi ada 2 wilayah juga yang disebutkan ternyata agak make sense gitu dengan disebutkannya bahwa wilayah tersebut berhubungan atau berkontribusi dalam penyebaran Islam di Nusantara. 2 wilayah tersebut dinyatakan memiliki madhab yang yang sekarang tuh banyak ditekuni atau banyak dipercaya oleh orang-orang Muslim di Indonesia, yaitu madhab Imam Syafi'i. Dan yang terakhir itu ada teori Turki. Nah teman-teman, untuk
teori Turki ini mereka menekankan, atau teori ini menekankan bahwa penyebaran Islam di Nusantara itu berhubungan dengan teori Turki karena banyak ulama-ulama Turki, bahkan tulisan-tulisan seperti kitab dari ulama-ulama Turki yang dipakai di Indonesia. Jadi mereka meyakini bahwa teori mereka memang seberpengaruh itu dalam penyebaran Islam di Nusantara atau membawa masuknya Islam ke Nusantara. Itu teman-teman. Jadi dari 5 teori tersebut sebenarnya teman-teman yang benar-benar menekankan masuknya Islam ke Nusantara itu ada di poin nomor pertama, yaitu teori Arab, dan teori yang lainnya itu tidak menitik beratkan baik di awal, baik di penyebaran ataupun baik di titik kejayaan Islam setelah disebarkan. Jadi dapat disimpulkan secara tidak langsung sebenarnya kelima teori ini itu saling melengkapi dari awal masuknya Islam, kemudian penyebarannya, dan pada kejayaan bahkan Islam yang memang sudah menyebar di Nusantara. Baik, kita meninjak pada materi yang kedua ya teman-teman, yaitu jalur atau cara masuknya Islam ke Nusantara. Jadi teman-teman, ada beberapa jalur ataupun cara masuknya Islam ke Nusantara. Di sini saya akan menyantumkan 6. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Seperti tadi telah dijelaskan pada materi masuknya Islam ke Nusantara, itu Selat Malaka dijadikan suatu tempat yang sering dilalu-lalangi oleh orang-orang yang berdagang dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya. Nah teman-teman, jadi perdagangan di sini tuh selain dari negara yang satu ke negara yang lainnya, kadang pedagang-pedagang dari luar negara itu singgah di Nusantara gitu, di Indonesia. Nah, singgah di sana dapat beristirahat ataupun memang berdagang di Nusantara gitu. Nah, perdagangan ini seperti kalian tahu, dalam perdagangan pasti adalah yang namanya komunikasi. Komunikasi itu kan kadang mengalir begitu saja kan, tidak hanya dengan tentang perdagangan, bahkan mungkin secara sadar tidak sadar ataupun sengaja tidak sengaja orang-orang yang beragama Islam itu berdagang sambil menyiarkan agama Islam kepada pribumi waktu itu yang ada di Nusantara. Yang pertama perdagangan, kemudian yang kedua yaitu perkawinan atau pernikahan. Jadi teman-teman, dari pernikahan ini seperti tadi saya jelaskan di yang perdagangan, itu kan ada yang menetap ya. Nah, bukan tidak mungkin adanya keterikatan antara pedagang kepada pribumi, dan banyak disebutkan bahwa pribumi itu biasanya yang menikah dengan orang luar yang beragama Islam itu biasanya perempuan. Jadi karena pernikahan itu sebuah hal yang sakral ya teman-teman, dan adat dari dulu bahwa istri itu harus mengikuti suaminya. Jadi secara tidak langsung istri-istri pribumi yang menikah dengan orang-orang yang tadi berdagang umumnya yang beragama Islam itu akan mengikuti agama atau ajaran suaminya. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada dari kesenian. Nah, teman-teman mungkin tidak asing ya, dari kesenian itu bisa dari wayang. Wayang itu kan bisa bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dan itu tuh biasanya teman-teman untuk penikmat seni itu kayak sesuatu yang menarik, bahkan yang langsung kayak penampilan yang sederhana tapi langsung menyentuh hati gitu. Nah, jadi secara tidak langsung adanya kesenian-kesenian tersebut bisa membawa masyarakat pribumi waktu itu untuk memeluk Islam. Selain dari wayang, itu bisa dari lagu-lagu teman-teman, bisa dari puisi, bahkan dari hal tersebut itu bisa menyentuh hati-hati pribumi pada waktu itu. Kemudian yang keempat itu ada politik. Nah, teman-teman, politik di sini itu lebih pada dulu suatu daerah itu identik dipimpin oleh yang lebih identik disebut dengan raja. Pemimpinnya tuh lebih identik disebut dengan raja. Nah, dimana dulu seorang raja itu pasti selain disegani, pasti senantiasa diikuti oleh rakyat atau masyarakatnya. Nah, diikuti di sana. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, biasanya hukum alam langsung masyarakat atau rakyat-rakyatnya itu mengikuti gitu. Karena kayak
pimpinan kita masuk Islam, berarti kita harus masuk Islam, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada tasawuf. Nah teman-teman, tasawuf di sini itu sebenarnya lebih pada tasawuf di sini tuh bisa berhubungan dengan 4 poin tadi. Bisa berhubungan dengan adanya pernikahan, tasawuf bisa disebarluaskan, dengan adanya perdagangan tasawuf bisa disebarluaskan gitu. Jadi tasawuf di sini itu lebih pada ilmu yang menerangkan tentang perilaku tata krama ataupun perilaku yang seharusnya dijalankan oleh seorang hamba ataupun muslim. Kemudian yang terakhir itu ada jalur pendidikan. Nah teman-teman, jalur pendidikan di sini itu sangat-sangat luas pengertiannya, tapi yang akan saya ambil dan lebih umumnya di banyak artikel itu akan membahas tentang pesantren. Jadi banyaknya pesantren-pesantren dulu itu identiknya bahkan sampai sekarang yang mengajar adalah kiai ataupun ulama. Nah santri-santri yang tinggal di pesantren dan diajar oleh kiai dan ulama, setelah lulusnya itu kebanyakan pasti setelah mendapatkan ilmu yang bisa disebut mumpuni, itu akan dikembalikan ke wilayah asalnya. Nah di wilayah mereka, di wilayah masing-masing mereka dituntut atau diberi petunjuk agar mereka tuh bisa menyebarluaskan kembali ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, baik itu langsung kepada keluarga, masyarakat yang ada di sana, ataupun membangun pesantren seperti yang sebelumnya. Selanjutnya pematerian. Selanjutnya yaitu manuskrip tafsir Al-Quran. Masuknya Islam ke Indonesia tentu membawa pengaruh bagi masyarakat, seperti pada penulisan manuskrip Al-Quran ini. Nah, upaya penulisan ini sangat dibutuhkan terlebih bagi masyarakat yang baru mengenal Islam. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup tentu harus dipahami dengan baik gitu. Nah, agar bisa diamalkan dan bisa dibaca sebagai aktivitas ibadah. Nah, terus manuskrip Al-Quran ini ditemukan di suatu daerah juga bisa menjadi informan penting bagi gitu terkait kapan masuknya Islam ke daerah tersebut. Nah, jika hal ini dibawa pada masa sejarah, tentu saja sebuah informasi sejarah akan menjadi valid jika sumber informasinya berupa naskah, karena naskah atau manuskrip tentu dianggap lebih otentik jika dibandingkan dengan informasi yang yang hanya bersumber dari cerita turun temurun gitu. Nah, terus juga manuskrip Al-Quran ini menunjukkan bahwa kajian manuskrip ini memiliki konstruksi dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, terus juga, jadi manuskrip Al-Quran ini bukan hanya sebagai teks ibadah gitu, tetapi juga sebagai warisan intelektual, spiritual, dan juga budaya yang memang merekam perjalanan sejarah Islam di Nusantara, sekaligus juga menyediakan informasi penting bagi peneliti, khususnya sejarah, filologi, dan studi Islam. Di manuskrip Al-Quran ini adalah naskah tulis tangan yang berisi teks Al-Quran ditulis di atas media, contohnya seperti daun lontar, dan juga dianggap memiliki nilai sejarah seperti budaya tinggi karena merupakan salinan teks asli dari masa lalu. Adapun bisa dilihat oleh teman-teman gitu, contohnya dari manuskrip Al-Quran dari abad ke-18 kalau nggak salah, teman, abad ke-19 ya. Baik, yang selanjutnya yaitu manuskrip hadis. Nah, tidak sedikit dari kalangan sarjana baik dalam negeri maupun di luar negeri gitu yang menganggap bahwa kajian hadis di Nusantara ini dibanding ilmu keislaman yang lain itu terlambat dan tertinggal. Padahal hadis yang
yang tidak lain merupakan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Terus juga hadis ini menempati kedudukan penting di dalam sejarah Al-Quran. Nah, menurut Az-Zumardi di tahun 1999, beliau mengatakan misalnya gitu, dalam sebuah simpulan penelitiannya menyatakan bahwa perhatian dan aspirasi umat Islam terhadap kajian hadis cukup memprihatinkan dan bahkan dapat dikatakan masih sangat tercecer. Jadi, kajian hadis di Nusantara ini awalnya agak tertinggal dibandingkan ilmu-ilmu Islam yang lain. Nah, tapi mulailah manuskrip hadis ini bangkit gitu di abad ke-19 lewat karya ulama seperti contohnya itu Daud Al-Fatani. Nah, ulama Nusantara yang belajar di Mekah. Terus juga misalnya Syekh Mahfuz At-Termasi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau-beliau juga banyak berkontribusi lewat kitab-kitab hadis beliau-beliau gitu. Sehingga kajian hadis makin berkembang sampai mungkin sekarang juga masih ada. Dan juga selanjutnya bisa dilihat ya teman-teman, contoh dari hadis tertua di manuskrip hadis ini. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan jenis naskah sebagai media penyebaran Islam di Nusantara, yaitu naskah fikih. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa fikih itu kan berisi tentang aturan, tata cara atau syariat tentang bagaimana cara beribadah atau bagaimana bermuamalah dan bagaimana tata cara kita dalam menentukan yang halal dan haram gitu. Nah, teman-teman, karena di sini naskah gitu dalam filologi ini, jadi naskah fikih ini tuh digunakan oleh masyarakat gitu sebagai acuan. Ulama terdahulu kan mereka telah membuat naskah tersebut tuh dengan tulisan tangan. Nah, jadi tulisan tangan ini tuh bisa disebarluaskan gitu, bisa dijadikan turun-temurun kepada generasi berikutnya melalui naskah tersebut gitu. Nah, karena dalam filologi itu kita mau kaji naskah, jadi maksudnya adalah kan naskah-naskah yang terdahulu itu mungkin sudah rusak atau sudah tidak terbaca. Dan sudah jadi banyak bahasa-bahasa yang memang tidak dimengerti oleh masyarakat saat ini. Nah, dari filologi inilah kita bisa mengkaji bagaimana sih suatu naskah itu, apa isinya gitu, apa manfaatnya, apa kebermaknaannya. Nah, contohnya itu tuh dalam PPT dijelaskan bahwa menurut tulisan dari Hafsah dalam kajiannya Wudhu dalam kajian manuskrip kitab fikih bermazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi di naskah tersebut tuh dijelaskan bahwa tata cara atau aturan-aturan syariat dalam yang bermazhab kepada Imam Syafi'i gitu. Nah, dari deskripsi naskahnya tersebut itu ada ukurannya yaitu 25 x 17 cm dengan nomor induknya 2015 01 203 009432. Nah, teman-teman bisa menemukan dengan nomor induk ini tuh di Perpusnas gitu. Nah, terus ada kondisi dari naskah tersebut untuk cover depannya itu tuh masih terbilang cukup bagus gitu. Tetapi untuk cover belakangnya itu sudah rusak. Nah, tetapi masih ada beberapa bagian dari isi naskah tersebut yang bisa dibaca gitu. Nah, kemudian dari informasi penulisnya. Untuk informasi penulisnya sendiri itu tidak disebutkan secara tidak ada di situnya gitu. Jadi cuman ada tercantum nama Muhammad Rashid. Nah, kemudian pada halaman akhirnya tuh ada tanda tangan beliau gitu dengan di tanggalnya tuh pada 2 Maret 1937 Masehi. Nah, kemudian di naskah tersebut tuh
disebutkan gitu secara garis besarnya tuh membahas pemikiran fikih yang bermazhab kepada Imam Syafi'i dengan tema-temanya seperti istinja, terus ada wajibnya sholat fardu, terus sholat jenazah, puasa, tayamum, mandi wajib, larangan ketika haid dan berhadas, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu naskah tasawuf. Nah, jadi teman-teman untuk yang tadi kan lebih naskah fikih itu lebih ke praktisnya gitu, tata caranya, bagaimana kita melakukannya secara sistematis dan berurutan atau beraturan. Nah, kalau untuk tasawuf ini sendiri tuh lebih kepada bagaimana cara penyucian hati, bagaimana kita berzikir, berakhlak, beretika, dan juga kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, dari naskah tasawuf ini tuh berfungsi sebagai cocok gitu dengan budaya lokal saat itu, karena kan lebih kepada mistik. Nah, jadi tasawuf ini tuh bisa lebih kepada batiniahnya gitu, batiniah kepada masyarakat setempat. Nah, contohnya itu bisa di syair Hamzah Fansuri karya Abdul Rauf Singkel atau hikayat tentang wali. Nah, ciri dari naskah tasawuf ini tuh ya isinya tentang pembersihan hati, akhlak, zikir, dan lain sebagainya. Nah, terus untuk naskah tasawuf ini tuh biasanya ditulis berbentuknya tuh puisi, tembang, atau syair. Nah, jadi agar tulisannya tuh mudah diingat dan mudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian biasanya menggunakan aksara pegon. Aksara pegon itu jadi aksara Arab yang dimodifikasi dengan aksara lokal gitu, seperti Jawa atau Sunda dan lain sebagainya. Nah, contoh yang ada di PPT itu adalah contoh naskah tasawuf di Nusantara, yaitu Suluk Bujang Genjong dari Cirebon. Nah, ada contoh lain yang akan saya sebutkan, yaitu syair-syair Hamzah Fansuri yang dari Aceh. Itu tuh berisi ajaran tentang wujudiyah, cinta kepada Allah, dan makna hidup. Kemudian ada naskah Abdul Rauf Singkel dari Aceh yang menekankan tarekat Satariyah. Nah, dari contoh yang PPT itu tuh kan tentang Wahwasan Bujang Genjong atau WBG, Suluk Bujang Genjong NSBG gitu. Nah, lokasinya naskah tersebut tuh ada di Cirebon, tepatnya di Rumah Budaya Pasambangan Jati, Jalan Gerilyawan nomor 4, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi. Nah, jadi di naskah tersebut tuh ukuran naskahnya bisa diketahui 21 kali 16 cm dengan ukuran teksnya 17 kali 14 cm. Kemudian jumlah halamannya ada 36 halaman, berarti ada 18 lembar karena bolak-balik. Nah, kemudian setiap halamannya tuh ada 10 baris tulisan gitu. Ditulisnya dengan rapi dan kertasnya itu kertas bergaris. Untuk penulisnya sendiri itu tidak diketahui secara pasti, namun menurut Zaidin tahun 2017, naskah ini tuh diperkirakan dibuat pada abad ke-19, yaitu antara 1800 sampai 1899 Hijriah. Nah, berdasarkan dilihat dari kondisi dan bentuk naskah tersebut. Nah, kemudian untuk aksara dan bentuk teksnya juga seperti yang telah disebutkan tadi gitu, bahwa biasanya kan menggunakan aksara pegon. Nah, dalam naskah ini juga menggunakan aksara pegon gitu, aksara Arab yang dimodifikasi ke dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian bentuknya juga dalam bentuk puisi atau tembang. Nah, temanya menurut Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta tahun 2012, naskah ini tuh dikategorikan sebagai naskah tasawuf. Nah, terus ada nomor katalognya, teman-teman bisa dicari di Perpusnas juga gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya manuskrip Islam bidang Nahwu. Manuskrip Islam bidang Nahwu adalah naskah-naskah kuno peninggalan ulama yang berisi penjelasan tata bahasa Arab, seperti kaidah i'rab atau perubahan akhir kata, dan berbagai konsep Nahwu lainnya. Manuskrip ini penting sebagai warisan keilmuan Islam karena memberikan pemahaman tentang sejarah pendidikan dan pengajaran bahasa Arab di masa lalu, serta menjadi rujukan bagi para santri untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab.
Sejarah ilmu nahwu sendiri dimulai dari abad pertama Hijriyah dengan tokoh utama Abu al-Aswad ad-Du'ali yang dianggap sebagai bapak ilmu nahwu. Konon, ilmu ini dimulai ketika Abu al-Aswad mengoreksi bacaan bahasa Arab putrinya agar tidak terjadi salah pengucapan yang bisa mengubah makna. Setelah itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad untuk menyusun kaidah-kaidah tata bahasa Arab agar terjaga kemurniannya, terutama dalam bacaan Al-Quran. Nama ilmu nahwu baru dipopulerkan setelah masa Abu al-Aswad yang sebelumnya dikenal dengan istilah al-Arabiyah. Ilmu nahwu berkembang terus dengan dukungan para ulama terdahulu dan menjadi bagian penting dalam pendidikan dan studi keislaman hingga kini. Nah, teman-teman, ini ada contoh manuskrip bidang nahwu. Manuskrip ini dimiliki oleh Keraton Kanoman Cirebon, Jalan Lemah Wungkuk, Cirebon. Saat ini, naskah disimpan di kediaman Ratu Raja Arimbi Nutrina, jadi Jalan Perjuangan Majasem, Kota Cirebon. Manuskrip ini merupakan pusaka dari Keraton Kanoman. Ukuran naskah sebesar 27 x 18 cm, sedangkan ukuran teks adalah 14 x 9 cm. Naskah ini memuat 7 baris per halaman dan ketebalan halamannya yaitu 88 halaman. Tidak ada halaman kosong. Teks ditulis di atas kertas daluang dengan gaya khat naskhi menggunakan tinta hitam dan merah. Manuskrip ini sudah digitalisasi oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kemendag dan dapat diakses melalui websitenya Lektur. Dalam manuskrip ini tidak mencantumkan nama penulis dan tahun penulisan, namun jika ditinjau dari isi dan di mana naskah itu berasal, dapat diindikasikan bahwa penulis manuskrip tersebut berasal dari golongan bangsawan. Hal ini mengacu pada riwayat penyimpanan manuskrip di Keraton Kanoman, di mana kata keraton merupakan kumpulan bangunan tempat bersemayam raja dan keluarganya. Selanjutnya ada manuskrip sejarah Islam. Manuskrip sejarah Islam adalah naskah tulisan tangan yang berisi teks-teks sejarah, ajaran agama, dan ilmu pengetahuan Islam yang ditulis di atas media seperti kertas, papirus, daun lontar, atau kulit, dan menjadi sumber otentik serta penting untuk penelitian sejarah, studi keagamaan, dan pelestarian warisan intelektual Islam. Seperti yang terlihat pada koleksi manuskrip di Nusantara hingga karya-karya ulama besar di dunia Arab. Tradisi penulisan manuskrip di dunia Islam memiliki akar yang sangat tua, bermula sejak detik-detik awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Seruan suci seperti kata Iqra yang berarti bacalah tidak hanya menjadi perintah untuk membaca, tetapi juga melahirkan semangat penulis dan mencatat. Para sahabat Nabi mulai menuliskan ayat-ayat Al-Quran di atas media sederhana seperti pelepeh kurma, tulang hewan, hingga kulit-kulit binatang. Di masa-masa inilah benih tradisi manuskrip mulai tumbuh. Manuskrip Islam tertua yang dikenal di Asia Tenggara adalah Batu Bersurat Terengganu yang dibuat pada tahun 1903 Masehi, abad ke-14. Naskah ini menjadi bukti adanya komunitas muslim yang sudah mapan pada waktu itu. Di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera, manuskrip-manuskrip telah dimulai dibuat sejak abad ke-16 berkaitan dengan pemerintahan Islam yang tumbuh di wilayah tersebut. Manuskrip seperti karya Sunan Bonang atau Wukuf Sunan Bonang yang menggunakan bahasa Jawa, pertengahan dan huruf pegon atau Arab modifikasi merupakan contoh karya ulama yang membantu penyebaran Islam melalui tulisan dan ajaran lokalisasi. Selanjutnya ada jenis manuskrip sejarah Islam. Secara umum, manuskrip Islam dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada manuskrip keagamaan, misalnya kitab tafsir, syarah hadis, kitab fikih, dan wirid. Yang kedua ada manuskrip ilmu pengetahuan, mencakup astronomi, kedokteran, hingga ilmu pertanian. Yang ketiga, manuskrip sejarah dan politik, berupa hikayat, babad, atau kronik kerajaan Islam. Dan yang terakhir, manuskrip sastra dan budaya, seperti hikayat sufistik, serat, atau puisi yang memuat ajaran moral Islami. Nah, selanjutnya ada manuskrip sejarah Islam di Nusantara. Tradisi penulisan manuskrip di Nusantara berkembang sejak abad ke-16. Beberapa contoh pentingnya antara lain yang pertama ada Hikayat Aceh. Nah, ini berisi kisah kepahlawanan Sultan Iskandar Muda serta peran Aceh dalam jaringan Islam internasional. Yang kedua ada Taj al-Salatin atau Mahkota Raja-Raja. Ini ditulis di Aceh pada abad ke-17, berisi pandangan politik dan etika pemerintahan dalam perspektif Islam.
Nah, yang keempat ada kitab tafsir pegon, tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa atau Sunda, tetapi ditulis dengan huruf Arab pegon. Terus yang kelima atau yang terakhir ada manuskrip pesantren, berupa kitab kuning dan syarah kitab yang digunakan sebagai bahan ajar di lembaga pendidikan Islam tradisional. Nah, teman-teman, ini ada beberapa contoh manuskrip sejarah Islam. Sekian pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.